Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman di Brokers. Di studio kami ini ketemu dengan anak-anak muda. Wah, ini kayaknya masih muda nih. Umur Mas siapa? Mas Fahri. Siapa? Fahri. Fahri, umur? Umur 23. Wah, belum bisa jadi cawapres. Mas Fahri ini Mas? Izul. Mas Ijul berapa tahun? Umur 24. Wah, belum. Berarti dalam ini sesuai dengan putusan MK baru bisa gitu. Baik teman-teman sekalian, Mas Irul, sama namanya tak usah udah tadi coba. Mas Fahri sama Fahri. Izul. Fahri sama Izul. 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 Mas Fahri dan Mas Izul ini adalah dua tokoh muda yang sekarang ini sedang kegiatannya sangat bersemangat sekali dan kegiatan cukup bagus. Kalau Anda pernah dengar kegiatan Kampung Serawung yang ada di Banguntapan, Gedung Kuning, Kota Yogyakarta, merupakan sebuah agenda kegiatan yang luar biasa. Jadi, nah inilah tokoh-tokoh muda yang menggerakkan Kampung Serawung itu. Nah, sekarang kita mau tanya dulu nih pertama kepada Mas Fahri. Mas Fahri, Kampung Serawung itu apa toh Mas Fahri? Silakan. Oke, jadi Kampung Serawung itu ya kita sebagaimana kita bermasyarakat terkhususnya di kawasan Yogyakarta ya. Walaupun secara kondisi kita apalagi di Gedung Kuning itu kan memang kondisinya memang kita perbatasan di antara Kabupaten Bantul dan juga Kabupaten Kota Yogyakarta dan kita yang paling pojok timur. Oke, terus? Nah, jadi ya kita masih kulturnya ya semi lah. Oh, semi kota sama semi kabupaten. Jadi kita budaya Serawung itu masih terjaga seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk tetap melestarikan budaya Serawung? Nah, itu kita akan membuat sebuah puncak kegiatan yaitu Festival Kampung Serawung. Festival Kampung Serawung. Jadi Serawung itu ya kita harus bisa menumbuhkan kebersamaan masyarakat dan kekompakan masyarakat sehingga rasa empati dari setiap masyarakat itu ya sama-sama ya merasakan. Jadi ada yang susah kita bantuin, kalau senang ya senang semua seperti itu. Oh, kayak semangat gotong royong gitu ya. Oke. Saya kegiatannya apa Mas Kampung Serawung ini? Mungkin Mas Izun mau menambahkan? Kampung Serawung sendiri itu pertama kegiatannya itu ada tiga kegiatan. Yang pertama itu ada kirab budaya. Okay. Yang kedua ada Sodakoh Tonggo. Nah, ini menarik ini. Yang ketiga ada Kembul Bujono. Oke. Tapi di kirab budaya itu sendiri ada gunung. Oh. Ada gunung. Jadi ada tiga yang pokok. Yang pokok di kegiatan festival itu ya? Yang keren harus ada di festival Kampung Serawung. Sedekah Tonggo gitu ya maksudnya? Sedekah Tonggo itu jadi masyarakat di beberapa wilayah di Kampung Kuning itu mengeluarkan kayak apa yang dibina di rumah. Semisal makanan apa nanti dikeluarkan. Dikeluarkan terus nanti dimakan bareng-bareng. Oh gitu ya. Ini apa ya toke apa gitu. Iya Mas. Iya gitu. Itu kan 7 togoner itu benar ya. Tapi kan setiap rumah beda-beda. Iya. Enggak apa-apa gimana Mas? Jadi ada yang sate, ada yang tongseng, ada yang soto, ada yang jajanan pasar. Dan kebetulan kan juga di wilayah kami itu juga ada anak-anak kos, itu kos. dari berbagai daerah. Nah, itu juga bisa mengeluarkan makanan di sana. Oh gitu ya. Jadi nek gue mau ngapa? Kletek-kletek gitu ya. Itu nggak dibatasi berapa jumlah yang harus dikeluarkan tiap keluarga gitu. Tidak dibatasi dan tidak diwajibkan juga. Jadi kayak kesadaran dari kita masyarakat seperti apa, ingin kapan lagi waktunya kita bisa memberikan sesuatu untuk tetangga sebelah. Oh gitu ya. Kayak ini Itu dikumpulkan jadi satu. Kalau udah berapa lama sih Kampung Serawung ini? Kampung Serawung sendiri itu udah berjalan 6 kali. 6 kali. Ini yang keberapa ini? Yang 2023. Ke-6. Yang ke-6. Kalau sedekah Tonggo itu apa ada nggak hal yang unik yang terjadi di sedekah Tonggo itu? Mas Izul, apa Mas? Hal-hal unik itu mungkin kayak Misalnya pilih, wah kayak sate, kayak tongseng, kayak apa orang pilih gitu. Nah, itu berdesakan. Jadi kayak animo masyarakat sekitar itu kayak jadi kalau misalnya udah itu kan ada pembukaan. Jadi pembukaan acara. Jadi
tidak langsung datang tapi ada kayak acaranya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya dari panitia atau dari panggung itu udah mengapa, udah diaba Start. kalau start. Kan dia ngambil makan. Tapi biasanya warga itu udah kayak STB mau tongsen jadi gini mau kayak gitu. Tapi orang itu cukup makanan itu dewe. Ya misalnya Mas Ahli keluarin gado-gado gitu toh. Terus Mas Izul ngeluarkan apa misalnya pecel gitu. Ini Mas Fahri karena Mas Izul orang itu cukup gado dewe Tidak boleh, tapi ya boleh tetangganya. Sekarang Oke Mas, ada misalnya makanan apa biasanya yang banyak dikeluarkan? yang Paling dominan banyak lah. Kalau di wilayah kami itu memang ada jamu. Oh jamu? Jamu. Memang banyak yang penjual jamu. Oh gitu ya. Ada berapa sih nganu Mas warga? Jumlah kira-kira jumlah warga di Kampung Gedung Kuning? Di Kampung Gedung Kuning itu kemungkinan ya naik angkanya itu banyak. Berapa? Ya, kalau festival itu sampai berapa banyak? Ya, kalau untuk kegiatan festival itu mungkin 5.000 itu ada. 5.000 orang? Ini tonggolnya kabeh itu. Berarti sedekah tombol masih orang komandan. Ada nggak ya kalau ada bagian itu? ada. Kalau saya udah berangkatnya terlambat tuh. Menarik teman-teman, kita bisa membayangkan kegiatan festival Kampung Serawung ini salah satunya sedekah tonggol. Kemudian ini menarik gitu loh, ini udah yang ke-6 kalinya. Mas, pertanyaan saya gitu, saya udah ke-6 nih Mas. Itu jauh kan misalnya itu gerakan itu merupakan partisipasi warga atau apa Mas festival ini? Jadi Kampung Serawung ini yang tahun ini kan yang ke-6, tapi kita itu sempat berhenti 2 tahun waktu pandemi kemarin. Jadi terbilang itu dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, dan 2023 tahun ini. Nah kebetulan saya sendiri itu ketua yang tahun kemarin, tahun 2022. Oh yang tahun kemarin ya. Nah, pertama kali waktu tahun 2016 itu emang terbatas karena itu kan baru inisiator. Jadi kayak dari sesepuh kampung itu melihat fenomena di mana kayak namanya juga kita berhidup di tetangga-tetangga kan pasti ada kayak konflik kepentingan atau mungkin ada kayak perdebatan dan itu kayak dari sesepuh kampung kita itu kayak gimana sih kayak mikir kita biar bisa ada event kebersamaan yang semua itu bisa jadi gabung jadi satu gitu. Jadi waktu tahun 2016 itu pertama itu dimulai dari 2 RT dulu, 2 sampai 3 RT dimulai, nggak berkembang dan sekarang tahun 2023 ini udah satu kampung Gedung Kuning dan lingkupnya udah bukan untuk satu kampung tapi untuk satu kota. Oh gitu ya? Jadi terus satu kampung. Maksudnya gimana Pak? Kita untuk tahun ini udah mulai membuka, maksudnya secara umum kita publikasi kendaraan dan juga ini bahwa ini kegiatannya bersifat umum, jadi teman-teman dari seluruh warga ya Jogja sedikit itu boleh. Wah ini orang komandan sedekah tombol. Nah itu Gitu. Oke Mas, ini menarik sekali gini. Sekarang pemerintah Mas, ini kan ada kampung terus ada pemerintah. Kira-kira pemerintah ikut turun tangan nggak untuk membantu kegiatan di Kampung Serawung ini? Nah, pada gelaran Kampung Serawung yang pertama yang tahun 2016 hingga keempat yang tahun 2019 itu murni dari masyarakat untuk masyarakat. Oh, jadi dari masyarakat untuk dari, masyarakat. Dari RT dari warga gitu mengumpulkan uang untuk membuat acara Kampung Serawung. Tapi terbilang dari tahun kemarin 2022 itu kita itu mendapat info bahwa ternyata kita bisa memasukkan proposal ke pemerintah. Oh, gitu. Dan alhamdulillah tahun kemarin 2022 itu dapat sponsor dari pemerintah kota. Subsidi gitu Subsidi. ya. Dan yang tahun sekarang juga dapat pemerintah kota. Oke. Ya lumayan. Sekarang saya mau tanya nih, yang lebih penting ini. Ya, gagasan, ide untuk membuat festival Kampung Serawung itu, gitu, yang kelihatannya mulai tahun ini sudah mulai agak fenomenal ini banyak yang ada. Itu dari siapa pertama itu? Itu dari sesepuh kampung Gedung Kuning yang terutama di Karangsari RW 05 itu ada Bapak Abdul Khalid dan juga ada Bapak Joko. Harapannya itu ya Pak Joko. Oh gitu ya. Dua orang itu dua tokoh itu Mas Abdul Khalid sama Mas Joko.
Gagasan itu keluar dari situ ya. Iya. Itu pada saat apa itu? Pada saat jalan-jalan sepi order atau di aduh apa? Itu kayak itu kalau dengar-dengar dari ceritanya itu kayak pas waktu ronda. Oh, Iya, Nanti gagasan kampung Serawung di bagus ini gagasannya waktu ronda. Yang ronda itu Mas Kolit, Pak Kolit atau Mas Coba terus bilang gimana? Ya muncul ceritanya. Karena waktu itu kan kita masih muda jadi belum ronda. Tapi kira-kira Itu kayak misalnya itu kan ronda waktu malam jadi ketika ada perdebatan di sore sampai malam harinya itu, nah itu tengah malamnya kok kayak gini ya, gitu. Terus muncullah ide. Oh, Mas, itu ya Pak Fahri. Jadi Kampung Serawung itu adalah satu gerakan warga di swadaya masyarakat untuk gotong royong, untuk meriah di kampung itu. Nah, terkait dengan ada nggak persoalan-persoalan yang muncul ini? Ada nggak? Tentu Mas ada. Fahri. Ono tetangga Surabaya itu mungkin. Gimana? Oh ya. Misalnya untuk apa ya? Konflik Ya kan permasalahan di anu kan di RT kan banyak permasalahan sampah apa segala macam ya, dulu memang Kampung Serawung ini kan memang berpusat di RW 5 itu. Nah, namun memang di tahun ini kan sudah mulai kita berkembang satu kampung benar-benar satu kampung dan itu bisa dikatakan Kampung Serawung seperti itu. Karena memang banyak wilayah yang belum bisa merasakan secara langsung karena memang tempat itu lokasinya memang dulu itu memang di selatan, maksudnya di RW 05. Sekarang tetap di RW 05 tapi tetap melibatkan seluruh warga. Jadi lebih banyak lagi dong, lebih besar lagi ya. Ya. Pejabat kota ada yang dari Pak Singgih, seneng banget Pak Singgih kalau ada. Pak Singgih. Ayo Pak Singgih ditunggu di Kampung Serawung. Terus pertanyaan saya apa seperti tadi kan di setiap lingkungan masyarakat itu kan mesti seringkali juga timbul permasalahan gitu loh. Ono sing gak seneng karo iki, ono sing merek karo iki, bangunnya tuku kulkas, Pak, beli kulkas terus, sebelah beli kulkas aja. Nah, apa itu kalau misalnya di dalam Kampung Serawung itu bisa kan enggak bisa maksud saya bisa cair, bisa apa kan persoalan-persoalan antar tetangga gitu kan. Kalau misalnya melihat dari kemarin itu bisa cair, tapi ada beberapa permasalahan yang memang itu kan ada permasalahan yang ringan, ada yang berat, ada yang memang berkejilan, ada. Jadi emang ada beberapa permasalahan kecil yang kayak tadi itu bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya ada permasalahan yang emang udah ada kayak berat banget itu, emang agak susah. Maksudnya begini. Ono sing aku ora gelem nyopok kae. Aku ora seneng ora gelem nyopok. Tapi begitu di Kampung Serawung itu malah apalagi ada tamu. Jadi enggak enak. Jadi soalnya waktu kirap itu sendiri itu Pak. Kirap itu kan Pak RT itu menampilkan khasnya dari RT-nya. Oh, kirapnya Pak RT ya? Pak RT. Ada berapa rombongan? Satu RW 05 itu ada 6 RT, jadi ada 6 rombongan. Belum lagi yang dari luar, yang dari kampung Dongkuning itu sendiri. Jadi antusiasme itu kan keluar semua masyarakat. Apalagi per RT itu menalurkan dengan gunungan yang khas. Ada prajurit, atau edan-edanan. Kirap ya, pakai kirap jadi sangat bisa dibayangkan. Berapa hari sih Mas? Untuk yang tahun ini itu ada 4 hari. 4 hari ya? 4 hari. Itu kalau orang luar boleh datang ke sana Mas? Boleh ke sedekah karo Kebul Bujono lah. Mas, pertanyaan saya kalau Kebul Bujono itu apa Mas? Kebul Bujono itu sebagai simbolis bahwa adanya persatuan di kampung kita. Jadi itu kayak upacara adat berbagai tokoh masyarakat dari lintas agama, lintas usia. Jadi makan bareng di tempat lokasi acara. Jadi kayak ada agama Islam, ada agama Kristen. Makan bareng. Entah itu sesepuh, entah itu pemuda, itu makan bareng. Jadi bentuk simbol bahwa RW 05 Kampung Serawung Kampung Dongkuning itu guyub rukun. Oh gitu. Walaupun coblosannya gitu. Ya. Apalagi yang tahun sekarang ini. Tahun sekarang Kampung Serawung ini menjadi satu hal yang cukup baik untuk menjaga kekompakan
tidak terpecah belah apalagi di tahun politik. Patut dicontoh. Baik Mas, itu Kumpul Bujono itu nanti bentuknya apa? Apakah di luar gitu terus kita makan sama-sama atau gimana? Yang menarik apa di situ? Nah, Kumpul Bujono itu kan prosesi adatnya tadi, adat dari beberapa wilayah. Nah, dan kalau misalnya untuk yang masyarakat umum itu ya Sodako Tombo tadi. Jadi Sodako Tombo itu dimulai ketika prosesi adat Kumpul Bujono sudah selesai. Jadi proses pemangku wilayah, terus tokoh-tokoh masyarakat itu melakukan Kumpul Bujono, selesai langsung nanti prosesi Sodako Tombo untuk masyarakat umum. Kalau terus ada apa lagi? Ada mungkin pertunjukan apa? Jelas. Kalau untuk kegiatan Kampung Serawung itu memang kan kebetulan di Gedung Kuning itu memang ada 3 sanggar tani. Oh gitu. Dan juga di antusias warga itu juga ada kegiatan kampung menari. Oh gitu ada ya. Jadi dibuatkan panggung ya. Warga bisa menari di situ. Nah, selain 3 itu yang pokok, ada juga yang untuk pengisi itu kan kayak tadi sebelum Mas Fahri ada 3 sanggar. Itu ada pentas seni budaya, ada yang tari gitu, terus juga ada permainan anak tradisional. Keluar juga di situ ya? Keluar juga. Terus kalau yang untuk anak-anak muda remaja seperti saya dan Mas Fahri ini sepeda sejarah. Jadi kita sepeda keliling di Kampung Kuda Kuning dan juga Kota Gede. Itu kayak sejarah-sejarah yang ada di situ tuh apa aja kita keliling. Jadi untuk yang orang tua itu dapat, yang remaja ada, yang adik-adik rumah personal juga dapat. Baik, teman-teman sekalian, tidak terasa nih, kita udah 20 menit loh. Seru. Gini, Mas, apa yang ingin disampaikan? Pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau kepada masyarakat luas terkait dengan Kampung Serawung? Apa, Mas? Pertama di era gemburan modernisasi teknologi dan juga apalagi tahun ini tahun politik, itu tidak membatasi kita untuk guyub rukun, itu gotong royong bersama, entah itu anak muda, entah itu remaja, entah itu orang tua, entah itu sesepuh, itu bisa jadi satu. Itu ya, jadi tetap jadi satu. Terus harapannya apa nih untuk tahun ini? Yang sekarang ini harapannya? Harapannya untuk tahun ini ya semoga untuk acaranya memang semoga bisa lancar dan juga memang tujuan dari kita itu dapat terlaksana terkait dengan keserawungan itu sendiri. Oke. Kemudian ada berbagai pertunjukan juga ya. Teman-teman, ini sekarang di tahun politik menjadi penting. Kampung Serawung itu untuk menjaga seperti tadi kekompakan untuk tidak terpecah belah. Kan begitu. Baik. Itu saja yang dapat kita obrolkan, sangat luar biasa sekali. Nanti kalau mau hadir tanggal berapa nih untuk November? Untuk yang Kumpul Bujono Kira Budaya itu udah tanggal 4. Oh kemarin ya? Kemarin. Kalau yang besok itu tanggal 9, 10, 11 itu ada permainan anak tradisional, terus ada pentas seni dan yang paling utama itu ada kuliner Nusantara. Wah, jadi ada puluhan stand kuliner. Wah, luar biasa benar. Luar biasa. Dangannya kira ya? Itu ya terakhir. Jadi teman-teman sekalian, itu kalau misalnya itu kan butuh dana besar ya? Benar nggak? Itu model pencarian dananya gimana? Apakah warga juga ikut partisipasi atau supporting apa? Atau ada pengusaha itu yang genesis apa itu juga pengusaha najin itu juga dimintain atau gimana atau gimana? Nah, kalau misalnya yang tahun ini, kalau misalnya kita lihat kan ada 6 kali, nah yang 1 dan keempat Kampung Serawung itu kan benar dari suara masyarakat, untuk masyarakat dan dari masyarakat. Tapi kalau untuk yang tahun kemarin dan tahun ini, itu kan ada anggaran dari subsidi dari pemerintah kota. Oh, lewat dana sekali ya? Bukan ya, pariwisata ya? Pemkot dari Komisi Dewan. Nah, terus kita juga membuka kalau misalnya untuk tetangga sekitar itu kan yang mau memberikan donatur. Tapi perusahaan sing yang ada di Gedung Kuning ya? Ya, atas nama RW. Baik, dia juga menikmati juga kan. Baik teman-teman sekalian, luar biasa. Ini satu model pemberdayaan masyarakat untuk menguatkan tradisi gotong royong, untuk meramaikan kehidupan bermasyarakat setelah menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih, kita akan ketemu lagi. Salam. Ini salam.